Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 19042161. Kali ini pada mata kuliah pengembangan organisasi, saya akan membahas tentang materi pertemuan ke-13 terkait jenis-jenis intervensi individual. Pembahasannya yaitu tentang T-group, coaching, mentoring, dan pengembangan kepemimpinan. Team training atau T-group. Menurut NU, tahun 2010, tim training merupakan seperangkat alat dan metode yang digunakan sebagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas anggota tim agar dapat bekerja lebih kooperatif dalam mencapai tujuan. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam bekerja di suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tim training dapat memfasilitasi peserta dalam memahami dan menguasai beberapa aspek yang penting dalam teamwork. Salah satunya seperti komunikasi. Tim training juga biasanya menggunakan berbagai metode training sekaligus. Sebagai contoh, lecture dan video untuk memberikan pengetahuan mengenai communication skills yang diperlukan dalam membangun tim. Role plays dan simulasi digunakan untuk memberikan peserta kesempatan untuk mempraktekkan yang sedang dipelajari. Dan diskusi dapat digunakan sebagai sarana pemberian feedback untuk memastikan kesamaan pemahaman antar peserta dan fasilitator. Tujuan dari tim training intervention adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai komunikasi interpersonal dan dampaknya bagi pencapaian teamwork yang efektif. Tujuan dari T-group yang pertama yaitu intrapersonal growth. Ketika intrapersonal ditekankan, tujuan utamanya adalah pengetahuan, mendapatkan wawasan tentang seseorang, terutama melalui umpan balik dari orang lain, adalah tugas dari pembelajaran. Kemudian, dinamika grup, yaitu memahami dinamika kelompok yang mencakup norma-norma dan standar yang berlaku, proses komunikasi dan struktur sosialnya. Akhirnya, hal ini akan membentuk pengembangan keterampilan kelompok. Berikutnya yaitu intrapersonal group. Pembelajaran interpersonal berfokus pada dinamika hubungan antar pribadi, umpan balik, kepemimpinan, komunikasi, penyelesaian konflik, pembentukan kepercayaan, memberi dan menerima bantuan, kekuasaan, dan kontrol. Dan yang selanjutnya yaitu self-direction, di mana peserta belajar bagaimana cara belajar dengan menggunakan keterampilan observasi mereka. Mereka mengembangkan keterampilan untuk mendiagnosis dan untuk meningkatkan kompetensi perilakunya dalam menghadapi situasi kelompok. Berikutnya yaitu coaching. Coaching merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pimpinan atau coach yang profesional untuk melatih pegawai agar meraih kinerja yang optimal dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta bagaimana memanfaatkan peluang yang ada. Coaching adalah suatu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja setiap orang sehingga berhasil mencapai sasaran kerjanya. Coaching dilakukan apabila mereka telah menguasai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tetapi belum mencapai kinerja optimal. Coaching merupakan bentuk kemitraan antara coach dengan coache untuk memprovokasi pemikiran dengan proses kreatif guna menginspirasi coache memaksimalkan potensi pribadi dan potensi profesional yang dimilikinya. Tujuan dari coaching yaitu yang pertama membantu pegawai untuk memahami peluang penuh dalam jabatannya, yaitu jangkauan tipe penugasan yang tersedia bagi pegawai sesuai dengan jabatannya dan memberikan gambaran mengenai manfaat yang dapat dia ambil dari peluang penguasaan penugasan tersebut. Kemudian tujuannya untuk membantu pegawai dalam belajar meningkatkan komitmen dan motivasi kerjanya sehingga akan menghasilkan kinerja optimal. Yang ketiga, membawa nilai-nilai yang dimiliki pegawai lebih sejalan dengan nilai dan filosofi organisasi. Berikutnya, untuk membantu pegawai mengembangkan kebijaksanaannya, misalnya dengan pengalaman yang dimiliki oleh atasannya, dia mampu menyelesaikan masalah yang serupa. Berikutnya, untuk membantu pegawai memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, menciptakan ide kreatif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, kemudian meningkatkan adaptivitas dan fleksibilitas pegawai, serta membangun budaya kreatif dalam organisasi. Teknik coaching sendiri yang pertama yaitu purpose, yaitu sebagai coaching yang dilakukan seorang coach perlu menegaskan pentingnya isu atau hal yang diangkat dalam coaching ini. Kemudian proses, yaitu seorang coach memberikan bagaimana proses melakukannya secara step by step, bagaimana menstimulus ide kreatif peserta
setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikutnya picture, yaitu memberikan gambaran kepada coach bagaimana perasaannya apabila telah mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya praktis, saat kita sudah memberikan contoh, saatnya kita melakukan pengawasan pada coach apakah yang diperagakan sudah sesuai dan memenuhi ekspektasi atau tidak. Kemudian point of feedback, yaitu setelah dilakukan pengawasan dan evaluasi, maka selanjutnya adalah memberikan umpan balik atau feedback. Dan berikutnya itu proses on next path. Langkah ini adalah langkah terakhir di mana kita membuat kesepakatan dengan coach. Berikutnya itu mentoring. Mentoring adalah metode pengembangan di mana seorang mentor akan mengajarkan tips dan trik, pengalaman sukses, metode sukses, cara-cara sukses sesuai dengan pengalamannya. Mentor orang yang sukses di bidangnya dan akan menularkan ilmunya kepada mentenya atau orang yang dimentori. Tugas seorang mentor yaitu mendampingi mente sesuai dengan keahliannya. Mentor harus lebih expert dari mentenya. Mentoring merupakan proses pembelajaran di mana mentor mampu membuat mente yang tadinya tergantung menjadi mandiri. Manfaat dari mentoring yang pertama yaitu peningkatan produktivitas kerja, kemudian penilaian kinerja individu yang lebih baik, peningkatan manajemen dan keterampilan teknis, bakat dapat diidentifikasi, kualitas kepemimpinan, tantangan bagi manajer untuk lebih baik dalam memimpin, kemudian mentoring bermanfaat untuk rekrutmen dan retensi staf ahli yang lebih baik, peningkatan komunikasi dan diskusi, dukungan bagi karyawan, peningkatan pemberian layanan, serta meningkatkan budaya organisasi. Teknik dari mentoring yang pertama yaitu tahap persiapan mentoring. Tahap persiapan mentoring ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan, kemudian rancangan kegiatan mentoring, dan penentuan metode mentoring. Yang kedua, tahap pelaksanaan mentoring. Dilakukan dengan pendahuluan, observasi, kolaborasi, dan implementasi. Dan yang ketiga yaitu tahap tindak lanjut mentoring. Dalam tahap ini, sang mente diminta menerapkan apa yang didapat untuk diterapkan dan dicoba untuk menemukan karakternya, sistem kerjanya. Pada saat seperti ini, mentor juga berlaku sebagai supervisor dengan target memoles kemampuan dan arahan, saran, masukan untuk hasil yang optimal ke depannya. Prinsip dari coaching dan mentoring, menurut Carol Wilson menjelaskan 8 prinsip coaching yaitu awareness atau kesederhanaan, responsibility atau tanggung jawab, self-belief yaitu percaya diri, blame-free, tidak menyalahkan, kemudian solution focus yaitu fokus pada solusi, challenge yaitu pada tantangan, action, dan trust atau kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu tentang pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan menurut Kartono tahun 2005 merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk kepemimpinan. Merupakan kegiatan meningkatkan pengetahuan, kemahiran teknis, keterampilan sosial, sikap, dan tingkah laku pemimpin melalui pendidikan, latihan, dan berbagai penugasan. Kepemimpinan merupakan sebuah program yang didesain untuk membangun dan mengembangkan seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang-orang atau pengikutnya demi mencapai tujuan organisasi. Pada kegiatan pengembangan kepemimpinan, motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam sebuah kepemimpinan, karena memimpin adalah memotivasi seseorang. Seorang pemimpin harus bekerja bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya. Untuk itu diperlukan kemampuan memberikan motivasi kepada bawahan. Faktor pengembangan kepemimpinan. Terdapat 5 faktor dari pengembangan kepemimpinan menurut Abbas dan Sarah, yaitu pembinaan, pelatihan dan pengembangan, pemberdayaan, partisipasi, dan delegasi. Baiklah, sekian materi pertemuan 13 tentang teknik intervensi individual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.